Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Septiani dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginannya dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 5, yaitu 1. Definisi bahasa gaul, 2. Ciri-ciri bahasa gaul, 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa gaul, 4. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, 5. Dampak penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain, atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain pendapat tersebut, Sarwono mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-katanya diubah sedemikian rupa, sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa, padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek. Terdapat 6 ciri-ciri bahasa gaul diantaranya: 1. Kosakata khas, misalnya aku menjadi gua, ayah menjadi bokap. 2. Penghilangan huruf atau fonem awal, misalnya memang menjadi emang, dan sudah menjadi udah. 3. Penghilangan huruf H, misalnya bohong menjadi bohong, dan habis menjadi habis. 4. Penggantian huruf A dengan E, misalnya benar menjadi benar, dan senang menjadi senang. Kelima, penggantian diftom au, ai dengan o dan e, misalnya pakai menjadi pakai dan sampai menjadi sampai. 6. Pembendekan kata atau kontraksi dari kata atau frasa yang panjang, misalnya begini menjadi gini dan bagaimana menjadi gimana. Perkembangan bahasa gaul di Indonesia sangatlah cepat. Mengapa? Karena didukung oleh beberapa faktor yang cukup berpengaruh. Antara lain, 1. Faktor lingkungan yang umumnya para remaja menyerap percakapan dari percakapan orang dewasa di sekitar, baik teman sebaya atau keluarga. Adanya peran media seperti media elektronik yang menggunakan bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan, misalnya dari adegan percakapan di televisi, serta media cetak yang terdapat dalam majalah dan pembuatan karya sastra remaja. Artinya, bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat, tapi sebagian besar karena disuapi media. Menjamunya internet dan jejaring sosial yang dapat menyebarkan pertukaran bahasa gaul, seperti tulisan di situs jejaring yang bisa ditiru oleh masyarakat lainnya. Dampak dari perkembangan zaman atau modernisasi yang dimana segala hal yang ada di lingkungan sekitar harus selalu ter-up-to-date. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, diantaranya sebagai berikut. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul.
Dalam kondisi demikian, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pengaruh arus globalisasi yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia. 2. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan masyarakat merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa. Dampak positif dengan digunakan bahasa gaul adalah menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Dampak negatif penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kesimpulannya yaitu, masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia. Saran dari saya, sebaiknya jangan berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul, karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia, dan hendaknya melakukan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh bahasa gaul serta mulailah dari diri kita sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.